Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dira Wangsa. Dan saya Wimala Ratna Elisa. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Para umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Kita akan memulai puja bakti pada pagi hari ini. Setengah genap. Gata Pendupa. Pendupa mulai menghangat dan menyala, nyala Dharma Dhatu, Dharma Dhatu diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuhan dan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya, Om Wajra Dupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya, Om Wajra Dupe Om Wajra Dupe Om Wajra Dupe Para umat, kami persilakan untuk duduk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa.
Sangga Siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Wandana halaman Para umat 16. kami silakan untuk duduk, bersila dan bersikap anjali. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Di sarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga, untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiampi Buddhang saranang gacchami. Tutiampi Dhammang saranang gacchami.
Tutiampi sanggang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Kami sumicacara Wiramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami. Suramiraya Majapamadhatana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho ica carana sampano sugato lokawido anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddha bhagavati swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko panaiko pacatang weditabo inyuhite supatipano bhagavato sawako sangho
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidan Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutara Punya Keta Lokasati. Karania Metasutta halaman 29. Marilah kita membaca Sutta Cinta Kasih yang harus dikembangkan. Karania mata kusalena Yantang santang padang abisa beca Sako juta sujuta Suwaho casa mudo anati mani Santo sakoca subaroca Apakicoca salahu kauti Santi Driyoca Nipakoca Apagabok ulesu anukido Nacakudan sama care kinci Yena winyu pare upawadeyong Sukino wa kemino hontu Sabe satta bhavantu sukitata Ye keci panna butati tasawa tawarawa nawa sesa digawa ye mahatawa Maji marasakanu katula ditawa yewadita yecadure wasanti awidure Botawa sambawe siwa
besata bawandu sukitata na paro parang niku beta nati maneta kata cinang kinci ya rosana patigasannya nanya manya sadu kami cea mata yatani yang putang ayo saeka putang manurake etanti sababu tesu mana sambawaye apari manang metanca sambalokasmi ana sambawaye apari manang dan adot satirian asam badang awerang asapatang tita carang nisi noa saya noa Yawatasa wigatamido hetang sating adidea Brahma meta wiharang idamahu ditinca penuh pagama silawa dasyane sampano kame suine agedang nahi jatuh gabaseang punaretiti. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin Puja Bakti. Sahabat Dharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman, rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil.
dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku. Saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar. Menyadari tubuh. Merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku.
Saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita. Saya bernafas masuk, merasakan bahagia. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh secara perlahan. Rangkapkan kedua tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Dr. Edi Ramawijaya dengan topik membersamai ketidakpastian dan gejolak sepanjang 2025 dan seterusnya. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Edi. Dr. Lee Edi Ramawijaya Putra,
Vidi adalah seorang Buddhis sejak lahir beragama Buddha, putra kelahiran Lombok, NTB. Saat ini sebagai dosen tetap dan ketua di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, dan dipercaya sebagai wakil ketua bidang akademik, juga sebagai pengurus PP MBI, anggota lembaga pendidikan, sebagai koordinator bidang penelitian dan pengembangan Dharma DPP Gema Budi, sebagai Ketua Umum Asosiasi Doktor Buddhis Indonesia ADBI periode 2021-2026 dan juga sebagai Ketua APTABI Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Indonesia. Kepada Dr. Edi Ramawijaya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya kepada pemimpin Puja Bakti, Bapak Ibu, Upasaka, Upasika, para pandita. Selamat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi kepada Wihara Ekayana Serpong, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir meskipun long weekend, ya, tapi sempat hadir ke wihara. Anda juara. Di saat orang merencanakan cuti, Bapak Ibu merencanakan puja bakti. Baik Bapak Ibu, hari ini saya izin menyampaikan tema yang ringan, ya, karena ini masih hype-nya liburan, jadi kita jangan membahas yang sulit-sulit. Meskipun tadi pemimpin Puja Bakti baca profil saya, aduh kayaknya nih mau ngajar, mau kuliah gitu ya. Kalau mau kuliah silakan daftar di Stabun Sriwijaya di depan Ion. Boleh mampir Bapak Ibu, itu kampus milik kita bersama. Kebetulan saya rektornya, jadi tinggal sebut Romo Edi pasti masuk. Jadi kalau mampir ke Ion, Bapak Ibu silakan mampir ke kampus, satu-satunya kampus Buddha di BSD, sampingnya Prastya Mulia. Baik Bapak Ibu, berbahagia sekali hari ini saya dapat berbagi, sharing terkait dengan tema yang mungkin menurut saya ini sangat penting, karena kita akan memasuki tahun baru dan juga baru melewati beberapa hari tahun baru Masehi. Ya, mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita dapat membuka hati pikiran kita, membuka channel belajar kita, sehingga apa yang saya sampaikan menjadi insights baru, menjadi sebuah wisdom yang baru, dan menjadi kekuatan untuk keluar dari bakti salah ini. Sudah punya kekuatan. Kekuatan itu tidak harus berupa amulets ya Bapak Ibu ya, tapi kekuatan wisdom dan insight itu jauh lebih penting. Karena apa? Kalau amulets atau jimat atau apa bahasanya itu, kalau lupa dibawa kekuatannya luntur. Tapi kalau insights, kebajikan, kebijaksanaan, Bapak Ibu kemanapun, pergi traveling kemanapun, ketemu kehidupan seperti apapun, wisdom itu selalu ada bersama. Makanya kalau ada Bante, Suhu, Sefu, Lama, Pandita, Dharma Duta, siapapun yang berbicara tentang Dharma, menyampaikan Dharma, maka kita fokus ke apa yang disampaikan, bukan fokus ke siapa yang menyampaikan, gitu ya. Karena kadang di era sekarang yang menyampaikan tidak harus pandita. Kalau saya kan memang tugas kops pandita. Tapi kalau ada orang yang memberikan kita insights, pandangan-pandangan baik, kita terima. Kita sebagai lautan atau samudera yang luas untuk menerima. Oke, next slide. Nah, baik Bapak Ibu, supaya interaktif, meskipun nggak dijawab, tapi di dalam hatinya tolong dijawab ya, karena ini doa.
Karena kalau punya resolusi nggak baik terjadi. Depan Bodhisattva, depan Buddha kalau oke. Apa resolusi tahun 2025 dalam hati? Nggak usah dijawab ya. Yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Yang sudah punya istri nggak boleh ekspektasi punya istri lagi gitu. Atau yang sudah punya suami nggak boleh ekspektasi punya suami lagi. Ekspektasi selalu yang baik, resolusi selalu yang positif, yang punya kebermanfaatan bagi diri kita dan juga orang lain. Boleh nggak Romo ekspektasinya, resolusinya ingin punya rumah baru, mobil baru, no problem, it's okay. Ingin usaha profitnya makin bagus, tentu silakan. Targetnya ditetapkan. Namanya resolusi kan sifatnya aspiratif dan terbuka, gratis lagi. Artinya aspirasi yang positif itu tidak harus lu apa benchmark dengan orang lain nyamain, nggak harus. Saya apa yang ingin saya capai, resolusi apa yang saya capai di tahun 2025 ini, dan juga Imlek ya. Tanggal berapa Imlek Bapak Ibu? 29 ya. Nah ini juga bagi yang merayakan tentunya punya hype yang berbeda, jadi harus punya resolusi 22. Ditambah Bapak Ibu ya, 2025 dan tahun naga Imlek tahun 2025. Ini pas momentum saya mengisi ini, pas momentum. Sudah resolusinya dalam hati sudah? Ada berapa? Banyak sekali. Baik, terima kasih yang punya resolusi. Wahai para Buddha, para Bodhisattva, mudahkanlah resolusi itu. Kalau mudah jangan lupa mampir ke Sriwijaya. Karena udah didoain. Next. Apa jadinya ketika resolusi atau ekspektasi atau harapan dan aspirasi positif tersebut bertemu sesuatu yang tidak baik-baik saja? Kita selalu ready, selalu siap dengan sesuatu yang nyaman, yang comfort, yang baik-baik saja gitu ya. Misalnya, Romo saya siap untuk punya situasi di mana profit usaha saya 200%, siap. Romo saya selalu siap punya anak berbakti, berprestasi, membanggakan keluarga, selalu siap. Tapi bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu diminta, siap nggak bertemu kerugian 200%? Nggak siap. Atau ketemu dengan anak yang nggak berbakti, nakal, bandel, udah gitu mencemari nama keluarga, pasti nggak siap. Manusia memiliki sifat alamiah untuk menerima yang baik-baik saja dan selalu tidak siap untuk yang tidak baik-baik saja. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ibaratnya sedang bertempur di ranjau, maka kita harus selalu siap tidak dengan yang baik-baik saja itu. Karena kita selalu siap dengan itu. Kita di Bakti Sala West ini, AC, tempat duduknya nyaman, tempatnya cozy, bakti salanya luar biasa siap. Tapi kalau kita panas, dingin banget juga selalu nggak siap. Jadi kita harus berfokus ke yang kita tidak siap. Tahun 2024 kemarin, pada akhir Desember, 29 Desember kalau tidak salah, ada sebuah kecelakaan yang menewaskan 180 penumpang, kru beserta penumpang tewas karena adanya kecelakaan crash landing di Bandara Korea Selatan yang dialami oleh maskapai Jeju Air. Mungkin Bapak Ibu liwat di berandanya ya. Paham gitu bahwa peristiwa ini nyata, objektif, apa adanya. Bapak Ibu bayangkan bahwa di dalam pesawat tersebut bisa jadi ada orang yang sedang merencanakan bisnis, ketemu klien. Bapak Ibu bayangkan juga bisa jadi di dalam pesawat tersebut ada orang yang ngunjungin keluarganya. Bapak Ibu bayangin bisa jadi di saat itu ada orang cowok mungkin sedang mau proposal atau mau meminang seorang gadis di Korea misalnya. Atau mungkin bisa jadi, karena ini Korea Selatan, ada seorang fans BTS sedang terbang ke Korea Selatan untuk bertemu dengan idolanya. Berbagai macam keinginan dan ekspektasi, but yang terjadi, boom, pesawat tersebut crash landing, menewaskan 180 kurang lebih, dan juga kru. Orang-orang di dalam pesawat tersebut cenderung ready dengan ekspektasinya, tapi apa jadinya ketika
ekspektasinya tidak sesuai realita. Crash landing dan tidak capai. Yang kedua, Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini yang paling baru. 4.231 hektar lebih, Bapak Ibu, bukan meter persegi tapi hektar. 4.321 kalau tidak salah di Reuters itu. Sebagian besar wilayah Los Angeles itu terbakar karena wildfire yang ditembus oleh topan. Kerugian harta benda, kerugian material, kerugian perasaan di situ juga terjadi kepada orang-orang di Los Angeles itu. Bisa jadi di situ ada yang sedang Netflix-an. Bisa jadi di situ ada yang sedang ngomong anak, sedang happy-happynya gitu. Tapi hitungan detik, loss. Fire, kemudian meluluhlantakan, kurang lebih citranya seperti yang saya sampaikan di dalam slide, hancur, dilalap si jago merah. Bisa tidak? Pertanyaannya, renungannya, oke itu udah terjadi. Bisa tidak peluang tersebut terjadi dalam kehidupan kita? Kita yang alami? Bisa. Gak ada yang bisa jamin 100% Bapak Ibu naik pesawat, soft landing, take off, nyaman, baik-baik saja, gak ada yang bisa menjamin. Gak ada yang bisa menjamin di dalam gedung yang tinggi di mana kantor kita ada di situ, tidak menjamin terjadinya kebakaran atau seperti, ataupun mungkin bencana-bencana. Bapak Ibu Saudara-saudari sedharma, tentu dalam perspektif agama Buddha, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti kebakaran di Los Angeles, crash landingnya Jeju Air merupakan buah dari karma. Sebabnya adalah karma yang mengikuti orang-orang tersebut. Cara pandangnya adalah, Bapak Ibu ketika ingin, tadi saya tanya resolusi ya, ketika Bapak Ibu ingin punya resolusi, paling tidak resolusi seperti ini, terhindar dari bahaya, terhindar dari wabah, terhindar dari peristiwa yang tidak baik, terhindar dari bencana, terhindar dari kecelakaan seperti itu. Tidak ada mantra lain, tidak ada motivasi lain, dan tidak ada instruksi lain kalau kita beragama Buddha, bahwa supaya kita berkondisi yang baik, maka kita harus menciptakan kondisi yang baik. Bahwa Bapak Ibu bertemu kondisi yang baik-baik saja, timbunan paraminya harus cukup mengkondisikan yang baik-baik saja. Bahwa Bapak Ibu terhindar dari petaka, wabah, bahaya, dan segala macam, kondisi peristiwa yang mengkondisikan itu adalah tabungan kebajikan kita, kondisi. Karena di dalam agama Buddha, segala sesuatu, segala apa yang terjadi itu karena sebab yang saling bergantungan. Salah satunya adalah sebab kama atau kama wipaka yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu kalau punya resolusi, bagus, top. Saya Pak ingin promosi naik jabatan, bagus, itu resolusi. Tapi mengkondisikan ke arah sana, mari kita bersama-sama paham bahwa channel kebajikannya harus paripurna, harus cukup. Sederhananya 3. Tadi yang sudah punya resolusi, tetap diingat ya, karena tadi kita udah doa bersama, terjadi itu. Pertama, dari channel perbuatan. Paling tidak Bapak Ibu, kalau belum mampu dengan perbuatan kita ini membuat orang lain bahagia, jangan menjadi penyebab derita orang lain dari perbuatan kita. Misalnya, mencelakai orang lain. Itu kan perbuatan buat celaka. Yang kedua, ucapan. Oh ini bahaya Bapak Ibu. Ucapan ini membuat orang lain itu bisa sampai stres berminggu-minggu. Hanya gara-gara, maaf ya ibu-ibu atau apa, kamu gendutan deh. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Body shaming. Biasanya bapak-bapak yang kayak begitu 3 hari dia tidur di luar. Begitu juga pun bapak-bapak kalau digituin, kamu kayaknya one pack bukan six pack. Bisa berbulan-bulan dia nggak tidur karena dia harus nge-gym. Nah itu baru hal yang candaan sih. Apalagi berkata kasar, berbohong, menipu, kebun binatang keluar semua, tentu itu akan membekas dalam hati seseorang. Makanya ucapan, the word are powerful.
Kata-kata itu sangat punya kekuatan yang dahsyat. Sebaliknya, begitu kita punya mulut yang oke, perkataan yang menyenangkan, pasti akan membuahkan kebahagiaan buat orang lain. Masuk ke wihara, ketemu teman, lama gak ketemu, jangan bilang tanya, kamu gendutan. Rajin banget kamu sekarang ya. Bagus, saya suka punya teman seperti kamu. Atau ketemu teman-teman yang bapak-bapak biasanya pergi nongkrong kemana gitu. Oh bagus, kamu sudah ke wihara sekarang, keren. Kehidupan kamu jauh lebih baik. Jangan begitu temennya ke wihara masuk, kamu sok-sok suci kemarin sudah nggak benar gitu. Jangan gitu. Harus dimotivasi dengan baik. Kalau seperti ini temennya datang hari ini, besok nggak datang lagi. Alasannya kenapa? Dibully Pak Romo. Dibully sama teman saya. Padahal saya udah berusaha baik jadi orang Romo, tapi begitu sampai wihara, dibully sama teman saya. Oleh karena itu, di wihara kita harus selalu saling bermotivasi. Ucapan Bapak. Yang ketiga, pikiran. Dalam agama Buddha itu kalau kita bedah ajaran itu hampir prosentasenya itu ke bagaimana ngelola pikiran ini supaya jangan dia terarah ke hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu analisis orang bunuh diri, orang ngeracunin diri itu dari mana Bapak? Pikiran sebetulnya. Dia yang menuntun dirinya ke sana. Gak ada orang lain, namanya bunuh diri, self suicide, diri. Oleh karena itu Bapak Ibu, pikiran ini bahaya. Pikiran ini powerful. Pikiran ini pembentuk kalau dalam Dhammapada ayat pertama itu, the first verse-nya itu. Pikiran ini adalah pelopor dari segala hal. Itu makanya kenapa kita olah rasa, olah batin dalam agama Buddha ini supaya pikiran kita ini penuh dengan kearifan, kebijaksanaan. Nah kita pikiran harus diarahkan ke hal-hal yang baik. Itu juga bisa jadi unsur perbuatan melalui pikiran. Perbuatan bajik melalui pikiran. Mano wipaka kap. Pikiran bajik yang melalui pikiran. Kalau perbuatan kaya nupasan wipaka. Kalau ucapan waci wipaka kap. Jadi 3 hal ini bisa kita olah, bisa kita pakai untuk apa? Mengkondisikan supaya kita tidak ketemu kondisi-kondisi yang tidak baik. Resolusinya tadi udah baik, udah bagus. Meskipun saya tidak bisa membaca hati, saya yakin semua pasti baik-baik resolusinya. Nah, Bapak Ibu, yang belum punya material, yang belum punya dana, yang belum punya alat, yang belum punya cukup budget atau apapun sifatnya untuk perbuatan baik melalui perbuatan atau ucapan, paling tidak pikirannya terkendali. Paling tidak setiap minggu selalu mengembangkan cinta kasih. Well, itu parami. Dan itu privilege bagi kita sebagai seorang manusia. Kalau mungkin ya maaf, yang punya dana cukup bisa jadi dia berdana. Tapi yang gak punya dana, apakah dia gak bisa berbuat baik? Bisa. Melalui olah pikirannya. Mendoakan orang, mengembangkan cinta kasih, mendedikasikan prajna, kebijakan, menyalurkan jasa. Itu parami Bapak Ibu. Dan itu bisa kita lakukan everywhere, anytime, any place. Baik berada sama orang lain atau tidak bersama orang lain. Jadi nggak ada alasan bagi kita beragama Buddha. Sorry Romo, saya nggak punya timunan kebajikan karena belum mampu. Hold on. Pikiran kita sumber kebijaksanaan yang paling tinggi. Prajna, mengembangkan kebajikan itu dari pikiran. Jadi Bapak Ibu, apapun resolusinya semoga nggak ketemu bencana tadi dan juga tidak bertemu hal yang baik dengan memastikan timbunan-timbunan parami tetap ada melalui 3 unsur tadi itu, 3 channel kebajikan tadi. Romo tadi itu kan di luar negeri, kalau di dalam negeri ada nggak sih? Coba kita cek, ada nggak? Next slide. Oh ada ternyata. Mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada. Ditemukan seorang ex-caleg, ya, karena kita kan baru pemilu ya, yang bolak-balik naik kereta Bogor Jakarta hingga berjam-jam. Jadi Bapak Ibu dia naik di Rangkas Bitung keluar Tanah Abang naik Rangkas Bitung Tanah Abang sepanjang jam. Terpantau. Begitu dicek ternyata orang tersebut adalah calon legislatif yang gagal dan stres. Ekspektasi tidak sesuai realita. Niatnya mau jadi anggota dewan, nggak terpilih. Akhirnya stres. Nah ternyata meskipun Indonesia terberkahi tidak kena kebakaran, Indonesia terberkahi
penerbangannya tidak ada yang kecelakaan, tetapi kita masih punya PR, yaitu banyak orang stres. Nah, mudah-mudahan di sini meskipun tidak ada yang caleg, tetapi kalau resolusi tahun kemarin belum tercapai, jangan stres. Karena apa? Segala sesuatu tidak pasti, ketidakpastian. Makanya tadi judulnya membersamai ketidakpastian. Ketidakpastian kita harus bersamai, Bapak Ibu. Kalau kita nggak membersamai ketidakpastian, ini stres kita. Segala sesuatu, I want this, I want that, I want this, I want that. Dan itu nggak terjadi. Nggak bisa sesuai ekspektasi kita. Dan apakah kita meletakkan nyawa kita ketidakpastian itu? Jangan, Bapak Ibu. Karena subjek dari ketidakpastian itu sendiri, ya hal yang terjadi itu ya tidak pasti itu. Ketidakpastian sendiri adalah ketidakpastian itu. Jadi selalu ada peluang. Optimis, selalu ada jalan. Percaya diri, selalu ada celah untuk bisa meningkatkan diri dengan baik. Next slide. Lalu Bapak Ibu, apa saja sumber dari ketidakpastian itu? Wah, ada banyak di sini ya. Ini mungkin saya baca aja yang di lingkar biru, yang di dalam itu dari individu. Individu artinya dari dalam diri kita. Siapa yang bisa mengendalikan tubuh kita untuk tidak bisa sakit? Kita nggak bisa. Siapa yang bisa mengendalikan tubuh kita supaya tidak menua? Kita nggak bisa. Siapa yang bisa mengendalikan tubuh kita supaya tidak degradatif secara sel? Nggak bisa. Itu berjalan secara alami. Oleh karena itu subjek dari ketidakpastian itu juga dalam diri kita ini. Jadi suatu saat kalau muncul sebiji kutil atau jerawat di dalam tubuh kita nggak pernah request itu muncul, tapi jangan get mad terhadap sebiji kutil atau jerawat atau apapun yang dalam tubuh kita, karena itu adalah di luar kendali kita, out of range. Lalu kalau skala yang lebih besar ada faktor ekonomi, ini udah pasti. Bapak Ibu mungkin teman-teman di sini umat OS yang sedang usaha, ekonomi dunia kan sekarang melemah karena mungkin adanya transisi kepemimpinan Amerika Serikat atau masih perang di Timur Tengah, kejahatan-kejahatan segala macam, kondisi global itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Siapa yang bisa mengendalikan peperangan di saat kita bisa berbuat, tapi kita nggak bisa. Politik, nah ini udah pasti ganti kebijakan, ganti itu ya kita nggak bisa kendali. Budaya dan sosial, nah ini hal-hal yang nggak pasti, nggak pasti. Nggak pernah kita bisa memastikan precisely 100% itu sesuai ekspektasi kita. Nggak. Sama seperti resolusi tadi. Kita nggak bisa memastikan itu. Tetapi tadi nilai dari agama Buddha sudah ada ya. Bahwa kalau kita ingin menciptakan kondisi-kondisi, maka kita harus punya sebab kondisi-kondisi itu. Itu sederhana tetapi doable. Bisa kita lakukan. Bisa kita praktekkan sederhana. Jadi Bapak Ibu di sisi lain ketidakpastian itu ada di luar kendali. Cuaca misalnya ya, hujan, apalagi sekarang nggak menentu Bapak Ibu ya. Nggak bawa mantel, yang bawa motor ya, bawa mantel hujan, ternyata terang, begitu di jalan hujan deras. Apakah kita harus misuh-misuh kepada, ngumpat-ngumpat kepada hujan itu? Tentu itu di luar kendali kita, tapi kita bisa selalu mengendalikan di dalam diri kita. Oh hujan, ini di luar kendali saya, out of range, maka kita bisa menaikkan di dalam kendali kita, yaitu emosi kita terhadap di luar tersebut. Jadi Bapak Ibu, beratnya kehidupan ini adalah sebetulnya sederhana. Kita selalu dikendalikan oleh di luar kendali. Out of range tadi. Dan kita tidak bisa mengendalikan di dalam kendali. Ini filsafat juga, tetapi dalam agama Buddha kita menyebutnya sebagai hukum kesunyataan. Atau hukum ketidakpastian, yang kita sebut dengan tilakana itu, anicca, dukkha, anatta. Kalau diperas isinya ini, kita harus bisa mengendalikan di dalam kendali dan bisa memahami di luar kendali. Kalau sudah dua ini bijak sudah Bapak Ibu. Nggak terlalu menderita hidupnya gitu. Nggak terlalu attach terhadap fenomena apapun itu. Strong, kuat, powerful manusia. Ada orang, kita sudah baik di luar sana, orang menggucingkan kita. No problem, itu di luar kendali. Bapak Ibu tidak bisa men-set semua orang untuk suka sama Bapak Ibu. Sebaliknya Bapak Ibu juga tidak bisa men-set orang tidak suka sama orang bisa juga suka kepada Bapak Ibu. Jadi itu harus kita pahami sehingga muncul
tadi itu, kebijaksanaan, kebahagiaan yang tiada tara terhadap diri kita dan tidak menderita kita cenderung, karena kita lebih banyak memahami sesuatu dalam kendali kita. Next. Lalu yang selanjutnya, slide berikutnya. Karena ketidakpastian ini tadi Bapak Ibu menimbulkan FOMO, apa ya? FOMO bahasanya. Afraid of missing out gitu ya. Menimbulkan fenomena worry, overthinking yang luar biasa, maka bisa jadi penyakit batin. Saya menyebutnya penyakit batin ya, karena ini nggak ada spesialisnya ya. Ada Bapak Ibu ketemu dokter spesialis cemas? Nggak ada ya. Spesialis dalam ada ya. Spesialis bingung nggak ada. Takut, cemas, bingung, malas, kecewa, khawatir, ini bisa muncul dalam diri kita. Karena ketidakpastian itu. Wah, saya nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, Romo. Iya, bingung. Oh, saya tidak bisa memastikan 100% itu bahagia buat saya. Malas. Celakanya, kalau takut, cemas, bingung, malas, kecewa, dan sebagainya ini menggerogoti kita, dia punya level up, Bapak Ibu. Bisa dari ringan, bisa sedang, sampai berat. Nah, yang tadi naik kereta bolak-balik Bogor Jakarta itu bisa jadi sudah kategori berat. Bingungnya, kecewanya, malesnya, atau mungkin takutnya, cemasnya sudah pada level yang berat. Nah, kita, maaf saya, karena Bapak Ibu beragama Buddha, jangan sampai umat Buddha punya karakter tidak bisa mengendalikan di luar diri kita hanya gara-gara kita nggak bisa mengendalikan di luar kendali kita. Kita harus berani melawan, menaklukkan diri kita bahasanya ya, menaklukkan diri kita supaya no fear, no anxious, no worry dan sebagainya itu menjadi sebuah kekuatan yang kita bisa bangun bersama. Menjadi sebuah daya bagi kita untuk mencapai resolusi-resolusi tadi itu, tujuan-tujuan mulia tadi itu. Masa karakter umat Buddha gampang takut, gampang ya, semua kalau didekati gampang itu berarti batinnya ada yang tidak baik-baik saja. Gampang takut, gampang cemas, gampang worry. Umat Buddha harusnya punya sebuah kekuatan untuk memahami bahwa saya tidak takut karena segala sesuatu saya nggak bisa pastikan. Saya tidak kecewa karena ya kalau itu terjadi ya saya harus memeluk, membersamai realita tersebut. Bahwa kalau saya nanti terjadi sesuatu di luar ekspektasi saya seperti tadi kecelakaan, bencana segala macam, ya saya tidak perlu khawatir karena itu di luar kendali saya. Tapi saya selalu berusaha untuk bisa nuntun diri saya supaya ketemu kondisi yang baik. Itu Bapak Ibu. Next. Nah ini yang penting menurut saya. Jadi Romo, mentalitas agama Buddha seperti apa yang kita bentuk? Karakter umat Buddha seperti apa yang kita harus capai? Nah ini penting nih Bapak Ibu, ini sangat penting. Buddha memaparkan di dalam Dhammapada, dengan usaha yang tekun, diligent, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Kita bayangkan Bapak Ibu, Buddha beranalogi, memberikan kita perumpamaan bahwa mentalitas itu seperti pulau yang kita bangun, yang kalau ada banjir nggak akan tenggelam. Banjir itu apa? Ketidakpastian tadi itu, uncertainty tadi itu. Kondisi yang tidak bisa kita ubah, kenyataan yang kita harus peluk erat, hal-hal yang tidak enak maupun enak tidak bisa membanjiri pulau tersebut. Inilah karakter umat Buddha. Inilah mentalitas umat Buddha yang tidak lembek, tidak mager, tidak anti takut, tidak anti malas, tapi punya kewaspadaan diri, yaitu punya pulau yang dibangun sendiri. Nah, apakah kita sudah punya membangun pulau tersebut? Apakah kita sudah mulai paling tidak menuangkan pasirnya dulu? Jangan pagar lautnya ya, tapi pasirnya dulu ya. Kemudian baru tanahnya, kemudian baru tumbuh-tumbuhannya. Kita mungkin berada pada fase-fase yang berbeda. Tapi please, tolong Bapak Ibu, mentalitas umat Buddha seperti yang Buddha katakan bahwa hendaknya kita membangun pulau yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Sang Buddha mengibaratkan banjir. Banjir itu apa sih Bapak Ibu? Insinuasi kita, suasana yang kita bangun. Banjir itu kan sesuatu yang banyak, dari mana-mana, kotoran,
benda-benda besar, kecil menghantam kita, tapi kita nggak bisa tenggelam. Jadi Bapak Ibu, ini penting buat generasi muda juga bahwa mentalitas umat Buddha harus merujuk kepada apa yang Buddha sebut sebagai membangun pulau bagi diri sendiri yang kuat. Ya tadi itu, memiliki pemahaman yang benar bahwa kondisi yang baik bisa diciptakan hanya karena ada timbunan kebajikan, sehingga kita berlomba-lomba, kompetitif di dalam perbuatan baik. Makanya tadi saya bersyukur di awal, libur masih tetap banyak yang ke wihara, berarti kesadaran, awareness untuk membangun pulau itu sudah ada. Meskipun tadi ya ada yang pasir dulu, kemudian tanahnya, baru tumbuh-tumbuhannya, dan mungkin nanti bunga-bunganya. Nah kalau nanti sudah jadi pulau yang indah, pulau yang cantik, ya Bapak Ibu sudah pada level Anutara, ya udah sampai yang paling tinggi. Nah mungkin sekarang baru pada level apa? Yang jelas kita harus merujuk ke sana, membangun pulau yang kokoh dan kuat. Next slide. Lalu mungkin kita sering bertanya, Bapak Ibu, ini mungkin pertanyaan juga sering muncul di dalam diri kita. Romo, 2024 kemarin saya, kacau dah hidupnya. Atau 2000 tahun Imlek kemarin, berantakan lah. Kalau orang menyebutnya sampai pada level titik terendah. The lowest dot, titik terendah. No problem, Bapak Ibu. Agama Buddha adalah agama yang optimis. Agama Buddha adalah agama yang membangun kepercayaan diri bahwa setiap orang yang terpuruk, jatuh, selalu punya waktu untuk bangkit. Buktinya apa? Di dalam 5 jenis perlindungan ada yang disebut dengan wirya bala. Selain sati bala dan parami bala, ada yang disebut dengan wirya bala. Wirya bala ini artinya bala bantuan yang muncul dari semangat. Artinya setiap orang yang masuk pada level atau fase titik terendah, jangan pernah lupa untuk meningkatkan wirya balanya. Jangan pernah lupa untuk menguatkan semangatnya atau wiryanya untuk bisa bangkit lagi. Meskipun Bapak Ibu sudah pada level titik terendah. Apalagi yang 2024 kemarin ya masih dikatakan sedang-sedang aja, berarti tinggal bangkit kembali. Jadi agama Buddha itu harus dibangun dengan format optimistik. Bukan dengan format ya udah karma kamu itu paradigma yang salah. Bapak Ibu, karma itu tidak bersifat konstruktif, tidak bersifat degradatif, tapi bersifat progresif. Salah kalau Bapak Ibu mengartikan hukum karma itu adalah hanya yang jelek-jelek saja. Temannya jatuh, usahanya karma lu, bukan seperti itu. Temannya tidak dapat prestasi, karma kamu. Temannya jatuh masuk rumah sakit, karma kamu. Itu paradigma yang salah pengertian. Karma adalah selalu bersifat progresif, karma selalu berjalan, dan bukan merupakan justifikasi terhadap orang. Maka kalau kita pada fase titik terendah, ingat, bangkit kembali. Kan nuntun diri itu tidak harus dari yang paling tinggi. Berada pada jalan yang benar pun sudah nuntun diri. Penuntunan yang baik itu adalah ketika kita di jalan yang benar. Bukan harus sampai di level tertentu, nyampe menjadi ini, menjadi itu, tidak. Bahwa berada di jalan yang benar pun sudah menuntun diri ke arah benar. Kalau menurut sayings dikatakan bahwa kesuksesan itu tidak harus diukur dari orang yang sudah sampai, tetapi berada pada jalan menuju sukses pun sudah sukses. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir yang pada fase titik terendah, yang pada fase kemarin hidupnya tidak baik-baik saja, atau banyak problem, atau banyak kesalahan, dosa, atau apapun sifatnya, mari kita sama-sama memperbaikinya kembali. Mari kita bersama-sama meningkatkan wirya bala kita sendiri atau perlindungan terhadap semangat kita, sehingga kita pada bangkit lebih baik lagi di tahun 2025, 2020 tahun Imlek, tahun Naga. Next, ini yang terakhir Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika kita sudah menyadari Bapak Ibu kita sudah mau bangkit dan menuntun diri ke arah yang benar, di dalam agama Buddha itu sebetulnya kita tidak berlomba-lomba menjadi manusia yang terkuat. Ya, meskipun ada lagu manusia kuat ya, kita tidak berlomba-lomba menjadi the strongest man in the world, tapi menjadi orang yang terberkahi. Karena banyak orang yang kuat tapi hidupnya tidak terberkahi. Contoh, dinosaurus tuh, Bapak Ibu, itu spesies terkuat di bumi. Tapi dia tidak terberkahi, pendek masanya dan akhirnya punah. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari beragama Buddha bukan menjadi yang terkuat, tapi yang terberkahi. Nah, kriteria
manusia-manusia yang terberkahi itu ada di dalam Manggala Sutta atau Sutta atau khotbah tentang berkah utama. Yang saya sitir gitu ya, nggak lengkap, yaitu Patirupa Desa Wasoca, Pubeca Kata Punyata, Ata Sama Panindicak. Kurang lebih pengertiannya adalah hidup di tempat yang sesuai, berdiam dalam perenungan, tahu dan catat maksudnya mengamati batinnya, dan jasmaninya aktif, artinya betul-betul bergerak. Gitu. Berkat jasa dan kehidupan yang lampau, yang tadi saya sebut mengkondisikan perbuatan bajik, tahu segala fenomena nama dan rupa, timbul lenyap, memahami kehidupan apa adanya, bukan adanya apa, dan yang terakhir adalah menuntun diri ke arah yang benar, melakukan pengendalian diri dengan benar. Nah itu Bapak Ibu, jadi esensi dari resolusi itu pengendalian. Bukan tujuannya, jangan fokus pada tujuan, tapi pengendalian. Kalau Bapak Ibu nonton yang di Mandalika itu di tempat saya, balap motor gitu ya, orang selalu fokus terhadap podiumnya. Dia nggak tahu begitu Rossi atau siapa diwawancara pembalapnya, how can you tackle the laps? Setiap tikungan, setiap rem, setiap gas, setiap kopling, dia mindful di sini. Tapi orang kan selalu ngelihat begitu dia selebrasi di podium. Sama kehidupannya kayak begitu. Orang kalau sukses, keren ya bro, mantap ya. Dia nggak tahu perjuangan kita seperti apa di bawah. Nah itu pengendalian diri. Nggak terjerumus ke pergaulan yang nggak benar, nggak main judi, nggak segala macam menghindari yang buruk-buruk. Itu pengendalian. Orang selalu melihatnya sampai ke saat itu. Padahal pengendalian itu day by day, hour by hour, minute by minute, moment demi moment. Makanya dalam agama Buddha, kunci dari mencapai tujuan itu satu, sati sampajana, kewaspadaan, sati sampajana, kewaspadaan. Nah inilah esensi dari menuntun diri ke arah yang. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun ini hidupnya cuan atau ciong, itu tergantung dari tiga ini. Apakah kita mau jadi manusia terberkahi atau tidak, hidup di tempat sesuai atau tidak, menuntun diri ke arah yang benar atau tidak, ataukah punya sebab-sebab kebajikan yang cukup atau tidak. Silakan direnung, silakan dipikirkan mendalam, masuk ke dalam arus batin. Oh ternyata benar, ada perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam hidup saya. Kalau kita yakin, serada kita kuat terhadap bagaimana kita menuntun diri ke arah yang benar. Dan saya yakin Bapak Ibu, tidak ada ajaran lain selain bagaimana caranya kita menuntun diri dan hidup di tempat yang sesuai, karena sebab-sebab dari karma bajik yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Bapak Ibu di tahun 2025 ini sehat semuanya. Keluarganya semua terberkahi, rezeki lancar dari segala penjuru. Yang kuliah IP-nya 4, sekian, 4 doang ya. Yang punya istri berbakti semakin cantik. Tapi ingat tadi ya, di luar kendali. Harapan kita istri semakin cantik, nggak taunya yang namanya umur bukan semakin cantik, makin tidak cantik. Terima keadaan itu. Begitu juga dengan ibu-ibu yang punya suami. Harapan kita suami kita ganteng seperti jungkok ya. Tapi namanya umur, degradasi, malah jongkok gitu ya. Maka kita harus menerima, memeluk keadaan itu. Tidak dengan melanggar sila. Karena salah satu aspek pelanggaran sila adalah sexual misconduct. Atau yang kita sebut dengan selingkuh atau apa bahasanya. Karena apa? Faktornya karena ketidakpuasan dan ketidakpastian. Semoga juga yang usaha lancar, profit dan cuannya juga jalan, hoki dah hidup kita. Yang jelas, mari kita semuanya menuntun diri ke arah yang benar, serada kita kuatkan, paknya terus kita pakai, dan semoga hidup Bapak Ibu terberkahi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi, namo sang yang di budaya, namo budaya. Umat yang ingin bertanya kami persilakan.
Apakah ada? Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Romo atas dhamma sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Baik, mari kita lanjutkan puja bakti pada pagi hari ini dengan melakukan kebajikan, berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code KRIS atau ke kantong dana yang disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Padma Mitra Chandra dari tim kesenian. Kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang sudah pada familiar tentunya. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang,
menerpa jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari semua yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan, yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dhamma-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum. Segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dhamma-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum. Segala yang terjadi indah pada waktunya, dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Dan ku hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dhamma-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum. Segala yang terjadi indah, segala yang terjadi indah pada waktunya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudara Padma Mitra Chandra dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Yang pertama, marilah hadiri puja bakti dan doa kesejahteraan Sacapme atau malam Imlek di Wihara Ekene Serpong. Doa dan penyalaan lampion akan dipimpin oleh anggota Sangha, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, pukul 9 malam sampai selesai. Yang kedua, perayaan Imlek bersama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 9 pagi sampai 11 siang dengan acara doa Imlek, wejangan Imlek oleh anggota Sangha, dan juga performance barongsai oleh Ebaku, tarian dari Wusing, dan lagu dari tim kesenian West serta sekolah Ehipasiko. Yang ketiga, dibuka kesempatan yang ingin bergabung dan berkontribusi sebagai pengurus media Wihara Ekene Serpong. Daftar dengan scan QR Code atau melalui link yang tertera di sosial media EKN Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Brian di nomor 0855
8339 252. Yang keempat, dibuka kesempatan untuk umat yang ingin berdana pelita di sisi kiri dan kanan ruang bakti sala. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi front desk Wihara Ekene Serpong. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpah jasa kebajikan kita kepada Mendiang Swanyo, Mendiang Sunnyo, Mendiang Peter Pelani, Mendiang Lim Neni, Mendiang Tony Setiawan, Mendiang Tan Chun Tho. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Heta Wata halaman 40. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Heta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebumata Dewa Naga Mahidika Punyantan Anumoditwa Cirang Rakantu Lokasati Akasata Cebumata Dewa Naga Mahidika Punyantan Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia Hidang Onyatinang Hotu Sukita Untunya Tayo Hidang Onyatinang Hotu Sukita Untunya Tayo Hidang Onyatinang Hotu Sukita Untunya Tayo Dewa Wasatu Kalena Sasa Sampati Hotu Ca Ito Bhawantu Loko Raja Bhawantu Damiko Akasata Cebumata Dewa Naga Mahidika Punyantan Anumoditwa Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong Akasata Cebumata Dewa Naga Mahidika Punyantan Anumoditwa Cirang Rakantu
mendiang sunyo, mendiang sunyo, mendiang Peter Pelani, mendiang Limneni, mendiang Tony Setiawan, mendiang Tan Junto, Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika, Punyantan Hanumo Ditwa Cirang Rakanto Sasana, Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika, Punyantan Hanumo Ditwa Cirang Rakanto Desana, Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika, Punyantan Hanumo Ditwa Cirang Rakanto Nohuru, Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika, Punyantan Hanumo Ditwa Cirang Rakanto Mamparanti. Sadu, sadu, sadu. Umat, kami persilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Kita akan menutup puja bakti pada pagi hari ini. Nama Karagata, halaman 50. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat